tentang implementasi internet sehat dalam kegiatan pembelajaran sistem hybrid gitu. Nah, sebelumnya makasih buat teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena juga kami juga sangat apa ya, excited lah. Oke, buat santai aja ya. Saya nggak mau bawa tegang-tegang banget. Jadi terlalu bentar. Ini gimana sih? Terlalu lah. Oh, Bang Suban, boleh minta tolong nggak gituin screen-nya yang dari apa penyuluhan kita. Udah. Yang mana, Mal? Yang di grup, Bang. Yang hasil analisis. Udah belum? Udah ya? Enggak, di sini belum ada. Saya sedikit telat tadi, baru lagi di jalan. Ini gue pakai jasa satu kali. Sabtu itu satu tidak efektif tau. Mbak cuma pakai dunia pesta bola para binatang asik ya asik. Gua berarti ngomong kayak gitu. Ya kan? Jelas-jelas dunia politik, dunia binatang. Ini jangan dong. Ini bocor mau nyanyi nih. Sambil nunggu yang lainnya. Jangan. Dunia politik. Kecerdasan kamu ya, Cece. Iya. Beli apa? Yang gini-gini? Iya. Ya, tuh nanti capek dong kegiatannya. Iya dong. Enggak takutnya apa? Aku yang pertama berarti. Gini Tan. Aku yang Aku yang pertama. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Coba gua yang screen. Iya, Bang. Boleh. Bentar. Kan lagunya kosong. Ya diam aja kasih. Ya. Doni mah blon banget. Kemarin Mbak beli foodtech tuh barengan sama teman yang lain deh. Sekalian sih bareng. Iya, jadi OP-nya bagi 3. Belanja kemarin habis sampai berapa ya? 200-an. Dong, Hah? Beli berapa biji? Aku beli 4 kan. Sama totalnya. Oh, berapa ya? Enggak tahu. Iya. Enggak tahu, pokoknya banyak. Banyak 4 dari berapa? Wih. Hah? Ini aku pinjam ya? Iya, pakai. Sama ini ada yang 10.000. Terus ada 3 orang yang beli. Oke. Udah kelihatan belum? Coba wanginya. Oke, di sini ada latar belakang. Yang pertama, jadi sebelumnya sebelum kita ke arah teori, kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Yang pertama di sini ada latar belakang
Jadi saya bacain dulu ya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman bisa bantu kalau misal ada pandangan atau pendapat gitu, kita boleh kasih tahu nama, prodi serta kelasnya gitu kan. Oke, lanjut. Latar belakang. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi memang berperan penting di dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Pembelajaran online sudah menjadi alternatif pembelajaran konvensional. Pada era revolusi industri 4.0, IoT, Internet of Things, memegang peranan di segala hal. Pendidikan seharusnya mengikuti perkembangan tersebut karena banyak manfaat yang bisa diperoleh. Salah satunya manfaatnya yaitu pembelajaran tidak terikat ruang dan waktu serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Penerapan e-learning era revolusi industri 4.0 dapat menjadi jawaban atas permasalahan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Walaupun begitu, pengajar juga dituntut untuk berinovasi dalam memilih model pembelajaran yang tepat. Ke bawah lagi, Bang. Sorry. Permasalahan yang harus dihadapi dalam mewujudkan transformasi digital adalah tentang kesiapan sumber daya manusia. Siapa yang harus mempersiapkannya, serta bagaimana mempersiapkannya, juga upaya apa yang bisa dilakukan. Dalam proses perubahan sosial menuju satu peradaban tertentu, seperti smart society, sistem pendidikan beserta model dan metode pengajarannya metode pengajarannya akan selalu menjadi alat utama dan menjadi sarana yang dapat diandalkan baik secara formal maupun informal untuk beradaptasi dan menuju peradaban tersebut. Apakah model blended learning dan hybrid learning dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan menjawab permasalahan yang ada, atau dosen untuk terus memperbarui dan mengembangkan metode pengajarannya? Meskipun begitu, pelaksanaan ini memberikan output dan dampak secara pro dan kontra. Penelusuran menggunakan evaluasi Google Classroom sebagai media informasi perkuliahan di angkatan 2020 dan 2021 sebelum pandemi COVID-19 melanda, tatap muka memberikan pengaruh efektivitas penyampaian materi oleh pengajar. Hal ini berupa penjelasan materi dan latihan. Pembelajaran dihubungkan ke implementasi dunia kerja. Alat soal yang diberikan dikemas sebuah permainan interaktif ataupun penjelasan tidak hanya terpaku pada bahan ajar persentase pengajar. Beberapa dari langkah ini tidak sepenuhnya didapatkan mahasiswa atau mahasiswi ketika perkuliahan daring. Sebagian pengajar hanya memberikan materi semata tanpa penjelasan seperti arti istilah daring yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Membahas pemaparan di atas ini berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 KB 2021 nomor 384 tahun 2021 nomor HK 0108 Menteri Kesehatan 4242 2021 dan nomor 440 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Dengan ini kami sampaikan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi mulai semester gasal tahun akademik 2021-2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau pembelajaran daring. Dalam menyelenggarakan pembelajaran perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan, keselamatan warga kampus, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, serta masyarakat sekitarnya. Apabila akan diselenggarakan tatap muka, baik perkuliahan praktikum, studio, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya. Oke, alasan kami memilih judul ini, melihat fakta yang dikemukakan, implementasi ini menarik, penting, dan sangat perlu untuk dilakukan sebagai upaya mempersiapkan pembelajaran yang inovatif dan peka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Kami juga hendak menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 sebenarnya hanya berperan sebagai pintu gerbang untuk mengubah pembelajaran menjadi peka pada perkembangan zaman, iptek, dan kontekstual. Model pembelajaran daring, luring, dan hybrid pun kemungkinan akan terus dipakai sebagai alternatif model pembelajaran konvensional. Tentunya kendala dari masing-masing model tersebut harus diminimalisir dan kelebihannya harus dimanfaatkan. Tujuan yang ingin dicapai dari riset ini mencakup tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya
dari kegiatan ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis model pembelajaran hybrid pada masa pandemi COVID-19 di Universitas Indraprasta PGRI. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran hybrid. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran hybrid. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengalaman belajar mahasiswa dalam pembelajaran hybrid. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pembelajaran hybrid. Apa sih Bang manfaatnya? Ya. Oke, manfaatnya yang dihasilkan dari hybrid learning antara lain, satu, menciptakan pengalaman belajar serta dapat memberikan untuk pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa. Dua, mengurangi jumlah perkuliahan secara tatap muka bagi mahasiswa dengan tetap mempertahankan kualitas pembelajaran sesuai dengan standar nasional perguruan pendidikan tinggi. Tiga, memberikan pengalaman belajar yang fleksibel dari sisi waktu, tempat, dan suasana belajar. Oke, di sini boleh Bang Okta yang ngejelasin landasan teori implementasi internet sehat dalam sistem pembelajaran hybrid. Oke, saya persilakan. lanjut kita ke landasan teori implementasi. Internet sehat dalam sistem pembelajaran hybrid. Yaitu di sini ada blended dan hybrid learning. Blended learning dan hybrid learning adalah menggabungkan model pembelajaran, menggabungkan metode pengajaran dan pemanfaatan teknologi digital. Di mana hybrid learning adalah penerapan metode pengajaran yang lengkap karena selalu diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang sehingga proses pembelajaran secara otomatis juga melaksanakan literasi digital. Blended learning merupakan campuran metode pengajaran menggunakan konvensional learning dengan virtual learning. Ben Hall 2008 dalam Teguh Budiarto 2016 dilakukan di kelas, sedangkan virtual learning merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet, di mana dosen tidak bertemu langsung dengan mahasiswa di kelas, akan tetapi berinteraksi melalui jaringan maya. Blended learning bisa dikatakan sebagai metode yang mengombinasikan beberapa metode pembelajaran dan disebut juga sebagai hybrid learning. Metode blended learning memiliki beberapa dimensi yang menjadikan pembelajaran blended learning menjadi pembelajaran yang efektif. Menurut Harvey Singh 2003 dalam Teguh Budiarto, merupakan pembelajaran tatap muka yang lazim. Lanjut, blended office and online learning. Model blended learning adalah menggabungkan bentuk model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran online, artinya melalui internet, dan belajar secara offline terjadi di ruang kelas yang merupakan model tradisional. Lanjut, blended self-paced and live collaborative learning. Belajar sendiri, menyiarkan kesendirian. Ini berarti proses belajar dapat dikelola oleh peserta didik. Pembelajaran kolaborasi, menyiarkan komunikasi yang lebih dinamis antar peserta didik yang dapat berbagi pengetahuan. Campuran pembelajaran sendiri dan kolaborasi diharapkan dapat mencakup tinjauan literatur yang lebih luas, ditambah adanya diskusi secara online yang fasilitasi oleh pendidik. Lanjut yang C, reading prepared and structured learning. Tidak semua bentuk pembelajaran menyiratkan program pembelajaran yang terencana, terstruktur atau formal dengan konten yang terorganisir secara berurutan seperti bab dalam bentuk buku teks. Faktanya sebagai besar, peserta didik belajar di tempat yang tidak berstruktur seperti pertemuan, percakapan, atau email. Sebuah rancangan program dicampur mungkin terlihat aktif menangkap percakapan dan dokumen
dari peristiwa belajar terstruktur dalam repository pengetahuan yang tersedia on demand, mendukung cara pengetahuan kerja, berkolaborasi, dan bekerja. Yang D, blending custom content with off-the-shelf content. Off-the-rack content adalah dengan definisi generik, menyadari konteks yang unik organisasi dan requirements. Bagaimanapun, konten generik jauh lebih murah untuk membeli dan sering memiliki nilai produksi yang lebih tinggi daripada konten custom. Konten sendiri mondar-mandir generik dapat disesuaikan hari ini dengan perpaduan pengalaman hidup, kelas atau online, atau dengan kustomisasi konten. Standar industri seperti Cerebral Content Object Resource Model atau SCORM membentuk pintu untuk pencampuran semakin fleksibel off-the-rack dan konten custom, meningkatkan pengalaman penggunaan dan minimalkan biaya. Lanjut, blending learning practice and performance support. Mungkin bentuk terbaik dari blended learning adalah untuk melengkapi pembelajaran dengan praktek, menggunakan model simulasi, dan di waktu yang sama didukung oleh fasilitas komputer untuk mengerjakan tugas. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Malio atau Bang Suban. Oke, saya lanjutkan. Mengacu pada Martin, Oliver, dan Kate Trickwell di rumah dalam Teguh Budiarto, blended learning adalah penggabungan atau pencampuran teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan, menggabungkan pendekatan pedagogis, konstruktivisme, behaviorism, kognitivism untuk menghasilkan suatu hasil belajar yang optimal dengan atau tanpa teknologi instruksional. Menggabungkan segala bentuk teknologi instruksional dengan tatap muka, pelatihan yang dipimpin instruktur. Menggabungkan teknologi instruksional dengan tugas pekerjaan yang sebenarnya. Dalam penerapan blended dan hybrid learning, berikut ini adalah proses penerapan pembelajaran di dalam kelas, yaitu case-based learning method. Case-based learning adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada mahasiswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan mahasiswa. CBL membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah serta perilaku dan keterampilan sosial sebagai peran orang dewasa. Pada kasus ini, kampus juga memberikan satu kegiatan pengajaran dengan project-based learning. Selama melakukan kegiatan proyek tersebut, mahasiswa bisa dikawal dan diberi arahan oleh dosen melalui media LMS yang disediakan. Disinilah kegiatan besar kegiatan belajar mengajar tersebut menerapkan kategori self-direct, asynchronous learning, and collaborative asynchronous learning. Setelah melakukan project-based learning dan memahami seluruh arahan yang diberikan, maka mahasiswa bisa melakukan presentasi dari hasil proyek tersebut dengan tetap muka terbatas. Kegiatan project-based yang diikuti oleh satu kelas mahasiswa yang sama. Di dalam pembelajaran ini, dosen bisa memadupadankan pembelajaran yang ada di dalam kelas melalui beberapa metode, baik melalui sinkronus maupun asinkronus. Dalam hal ini sinkronus bisa diartikan wadah untuk mempertemukan peserta didik dan pemateri dalam satu ruang diskusi. Biasanya kelas dilakukan dalam sesi-sesi tertentu dan cenderung mengikat karena telah terjadwal. Asinkronus bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang dilakukan secara daring, tapi pemateri dan peserta pelatihan
tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung. Dalam hal ini, peserta pelatihan melakukan belajar secara mandiri dengan tugas dan materi yang bisa diakses sendiri tanpa kehadiran pemateri. Lanjut ke kesimpulan. Bang. Bentar. Oke, di sini mungkin dari teman-teman ada beberapa yang udah dimengerti ya dari awal yang tentang hybrid learning itu sendiri, dan terus juga manfaat terhadap implementasi di kampus kita sendiri itu Universitas Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa teman yang punya pendapat ya. Jadi kalau semisal ada beberapa pandangan entah pro ataupun kontra dari teman-teman, boleh diajuin. Sebelumnya saya bakal ngasih tahu ini di luar dari ini ada beberapa teman yang juga ya tentang, jadi pendapat mereka tentang case-based learning ini dari Fakultas Informatika mengatakan pendapatnya tentang case-based learning. Dia bilang gini, bagi saya tujuan utama dari case-based learning adalah membangun empati dan nalar kritis mahasiswa. Level kognitif pada taksonomi belum evaluasi cara berpikir di model pembelajaran ini adalah level analisis. Cara berpikir kritis adalah cara berpikir yang tidak puas hanya bermain di permukaan, tetapi ingin menggali dan menyelami lebih dalam, mencari akar masalah secara radikal, memaknai makna di balik kata makna, mendalami situasi di belakang layar suatu peristiwa. Format pembelajaran yang terjadi di kelas tidak lagi ceramah panjang, tetapi proses konfirmasi, diskusi, dan bahkan debat. Terus ada juga teman kita Raffi dari Fakultas Pendidikan Ekonomi juga menjelaskan bahwa metode CBL merupakan metode pembelajaran yang lazim digunakan dalam perguruan tinggi. Penerapan CBL melibatkan mahasiswa dan dosen dalam dialog analitik dalam situasi pembahasan tertentu. Dosen hanya membantu peserta didik menganalisis kasus untuk mengidentifikasi masalah klien, membandingkan dan mengevaluasi solusi opsional, dan memutuskan bagaimana menangani suatu situasi klinis. Terus juga ada pendapat mereka juga tentang PBL, yaitu Project Based Learning. Mengutip pembicaraan dari salah satu teman saya yang bernama Ragil di salah satu diskusi kecil tentang pengaruh PBL. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa pentingnya project based learning adalah melatih mahasiswa untuk berpikir sistem dan berpikir desain. Level taksonomi Bloomnya adalah kreasi. Berpikir sistem adalah cara berpikir yang holistik, tidak silos atau ego sektoral. Cara berpikir sistem adalah cara berpikir sintesis yang menyadari bahwa ada saling keterhubungan antara bagian sehingga menyelesaikan masalah harus terintegrasi. Berpikir desain adalah berpikir dengan selalu membuat peta empati untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah di sekitar dan akhirnya merancang solusi, baik dalam bentuk produk, pelayanan, atau solusi lainnya. Kedua cara berpikir ini dapat dirancang di berbagai tugas kuliah. Nah, dari sini bagi saya, pandangan saya adalah bagaimana kita mengerti tentang PBL ataupun CBL yang lebih dalamnya lagi di sebuah sistem hybrid ini ataupun blended ini, yang emang sangat berpengaruh di era digital ini ya. Entah dari kreatif, inovatif, bahkan cara berpikir kritisnya sendiri sangat mempengaruhi karakter manusia itu sendiri. Bahkan ini juga penting untuk SDM kita, tapi banyak kontranya juga. Ada beberapa teman yang emang sedikit kontra tentang era digital ini, yang mungkin agak sedikit sulit untuk
mempelajari tentang digital, karena beberapa dari kita juga yang SDM-nya masih belum terpenuhi atau belum mendapati sebuah fasilitas yang mencakup gitu. Dari sini saya juga sedikit sangat tertarik dengan implementasi ini di kampus, dan dimana yang saya lihat persentasenya itu kurang lebih ya, ini analisis saya Nah, di sini hasil FGD itu 65% excited, 35% excited, 65% itu biasa aja tentang belajar online. Karena beberapa dari mereka mungkin sedikit kurang mengerti ya, atau sedikit kurang gimana dipahami tentang ketika dosen ataupun guru itu menjelaskan di virtual, dan mungkin ada beberapa kegiatan yang mungkin kalian lakukan karena bosan atau mungkin malas gitu kan. Itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang bisa dibilang nggak lumrah gitu. Itu wajar banget, karena beberapa dari kita juga kalau yang namanya belajar kan pasti tatap muka lebih enaknya, atau beberapa dari kita juga jauh lebih enak personal chat gitu, dimana kita langsung berhadapan di media chat dosen ataupun guru. Tapi kalau semisal kita ngebuka di jalur umum yang dimana itu ruang lingkupnya lebih besar, semacam ada kelas gitu kan, beberapa dari mereka yang mungkin matiin kamera, terus juga bisuin mikrofon dan ngedengerin gitu. Mungkin ada beberapa yang ngedengerin, tapi ada beberapa juga yang ngedengerin tapi sambil tiduran gitu kan. Itu adalah suatu hal yang lumrah, karena saya juga begitu. Nah, di sini juga opini belajar online untuk belajar darinya, pilihan cara belajar ya, pilihannya ya. Beberapa dari mereka 70% itu belajar luring, lebih baik belajar luring, dan 30%-nya itu memilih belajar daring. Di sini kelihatan ya, dari pembelajaran hybrid ini dan blended ini, mereka jauh lebih memilih bertatap muka, karena secara batin ataupun secara menganalisis tentang pembahasan ataupun suatu masalah dari materi yang dijelaskan oleh dosen itu jauh lebih mengerti dari yang dimana kalau misalkan kita menjalani itu dalam virtual gitu. Begitupun saya yang emang beberapa kali kesulitan untuk mengerti atau memahami apa yang dijelaskan dosen. Contohnya dalam hal yang dimana karena saya informatika, pasti ada yang namanya kalkulus dasar gitu. Kalkulus dasar ini pernah ngadain Google Meet gitu, dan saya pure nggak ngerti, karena kalkulus dasar ini kan bentuknya dia matematika, pure bener-bener kayak dia ngejelasin tentang angka gitu kan, rumus atau segala macam, yang menurut saya ini orang ngapain dah gitu loh. Jadi kayak saya ngerasa bahwa apa yang saya pelajari di kalkulus dasar ini ketika virtual itu saya nggak dapet momen secara batin ataupun secara berpikirnya untuk memahami penjelasan yang dia berikan gitu kan. Sampai di mana ketika ini juga saya suka nih sama dosen kalkulus dasar, karena yang saya suka dia juga pendapat sama saya, karena dia juga kurang suka untuk menjelaskan di virtual, karena ya enggak kalau saya ngejelasin di virtual
dunia sosial, kalian nggak akan paham gitu. Begitupun juga saya juga bingung jelasinnya kayak gimana untuk kalian memahami apa yang saya jelaskan gitu. Itu yang saya suka dari dosen kalkulus dasar, yang dimana juga dia sangat totalitas untuk mengajari. Terlepas dari cerita saya sebelumnya, saya juga sedikit merasa implementasi terhadap hybrid ini banyak keuntungannya bagi kita gitu, entah bagi kita ataupun bagi dosen gitu, bahkan bagi dunia pendidikan itu sendiri gitu. Karena kita semakin kesini semakin tahu tentang dunia digital itu seperti apa, tahu tentang internet sehat itu seperti apa, bagaimana cara kita mengkooperatifkan bahwa internet itu adalah suatu hal yang baik untuk kita sendiri dalam memahami suatu pembelajaran atau menganalisis suatu pembahasan gitu kan. Dan begitupun untuk mencari tahu pun tentang materi yang kita kejar ataupun materi yang kita cari tahu itu jauh lebih mudah gitu di internet. Kita masih ada YouTube, kita masih ada Google, bahkan ada beberapa aplikasi yang mungkin membantu kita sendiri gitu, entah dari matematika, ekonomi, sejarah gitu kan. Bahkan menurut saya kayak contohnya TikTok, aplikasi TikTok gitu. Untuk aplikasi TikTok ini saya memandang positif itu karena itu menjadi suatu media pemberitahuan atau media belajar dari sebuah aplikasi yang emang itu mencakup umum gitu. Ada yang hiburan, tapi saya melihatnya TikTok ini suatu hal yang bisa dimanfaatkan loh oleh SDM kita sendiri gitu. Tergantung dari orangnya masing-masing gitu kan. Ada yang mungkin mencari hiburan, ada yang mungkin belajar, ada yang mungkin juga beberapa dari mereka membuat suatu karya gitu kan. Nah, platform buat TikTok ini sangat bagus bagi saya, karena tanpa saya sadari, tanpa saya ketahui juga secara tidak langsung saya belajar gitu. Kayak tiba-tiba ada sejarah, tiba-tiba ada cerita Perang Dunia Kedua gitu kan. Tapi balik lagi sih, teknologi itu akan berpengaruh positif ketika orang itu menjalankan melakukannya dengan mencakup internet sehat dalam pola hidupnya gitu. Kalau semisal ada beberapa orang yang mungkin memandang ini sebagai negatif, karena beberapa dari mereka juga kurang diawasin gitu. Tapi saya nggak bisa menyalahkan objek ataupun subjek gitu kan. Di sini saya balik lagi ke ketergantungan masing-masing gitu. Kebutuhan kita apa, terus juga beberapa dari teman juga mempunyai suatu hal yang pandangannya beda dari saya ataupun dari kelompok saya gitu kan. Jadi kalau bagi saya internet itu akan menjadi sehat kalau kita melakukannya dengan cara positif gitu. Begitupun hybrid ini gitu. Kalau saya merasa hybrid ini merasa kayak anjir lah, gue datang ke kampus cuma ngotorin baju doang gitu. Gue datang ke kampus cuma satu matkul doang gitu. Mungkin ada beberapa teman yang berpikir seperti itu gitu kan. Begitupun saya pernah berpikir seperti itu. Karena hybrid ini menurut saya 50-50 sih. Kita bisa ngelakuin suatu hal yang dimana ketika kita ngerasa kita butuh ilmu, hybrid ini ada yang dimana lo bisa datang ke kampus langsung tanpa ada kelas, tanpa ada jadwal, itu nggak masalah. Yang penting lo udah chat-chatan atau segala macam gitu. Begitupun kalau semisal kita secara luring, itu jauh lebih enak kita nanya, jauh lebih enak untuk membahasnya, begitu dengan yang lainnya ya. Terus juga ada yang dimana di sini tentang CBL dan PBL ya, itu jauh lebih mendalam. Di sini kenapa saya bahas? Ini juga penting ya.
walaupun terlalu apa ya, terlalu dalam banget sih. Nah, buat PBL sendiri kan kita semua udah tahu. Di sini kan kita tanpa harus tahu sistemnya, kita udah ngerti gitu bagaimana metode pembelajaran di kampus Unindra gitu. Bagaimana cara kita melakukan suatu aktivitas di Unindra gitu kan. Kayak kita ngejalanin LMS di Unindra, terus juga kita tiap kali ada tugas itu dari Google Classroom atau kita ngirim tugas dari email gitu kan, banyak gitu platform yang memang dari dosen tuh memudahkan kita untuk belajar dari jarak jauh. Walaupun secara virtual ini nggak beda jauh sama pembelajaran jarak jauh kayak kemarin. Cuman bedanya itu kalau buat sekarang jauh lebih diringankan ya, karena ada beberapa dari mereka, ada beberapa dari kelas lain yang emang mereka ngirim tugas di grup gitu, jauh lebih mudah karena emang beberapa dari mereka juga ya ini cuma sekedar virtual, gue terima kehadiran lu, kalau lu hadirnya bagus, gue ngejelasin lu dengarnya bagus, ya balik lagi ke lu gitu. Itu PJJ ya, itu juga public learning gitu, ataupun learning gitu. Nah, PBL ini juga manfaatnya itu menyiapkan dan menyediakan pokok bahasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana tertera di dalam rencana program kegiatan pembelajaran semester RPKPS. B. Bersama-sama peserta didik pembahasan kasus yang disajikan. Terus juga di sini juga peserta didik terlatih dan kemudian terbiasa untuk berpikir secara kritis ketika mengaktifkan dan menggunakan prior knowledge mereka yang dirangsang oleh kasus yang sedang dianalisis. Itu PBL dan CBL. Itu apa ya, lebih tepatnya ngomongin gimana? Kayak kelebihannya lah, kelebihan dari PBL dan CBL ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanggapin dari kesimpulan saya ataupun pandangan saya, atau ada yang nanya, Bang, lu ngapain sih gitu? Boleh dari teman-teman. Atau dari teman-teman masih ada yang belum ngerti tentang PBL atau CBL itu, boleh ditanya. Karena bukan wawancara sih, lebih tepatnya penyuluhan yang saya berikan ini untuk menambah wawasan aja sih buat teman-teman, dan mungkin kita jatuhnya diskusi kecil-kecilan karena emang diskusi ini akan berarti jika kita saling menanggapi ataupun kita saling memikirkan suatu permasalahan yang sama gitu. Mungkin dibuat pertanyaan simpel aja kali ya untuk teman-teman di sini. Bagaimana sih menurut kalian itu pelajaran yang sekarang kita lakuin, luring dan daring itu, apa ada kesulitan atau ada gimana dari teman-teman sekalian yang ada di sini? Mungkin pendapatnya boleh diutarakan di sini.
Atau kalau kesah nggak apa-apa deh. Kalau kesah kalian nggak apa-apa tentang hybrid learning ini, nggak masalah. Karena buat saya kita sama-sama belajar di sini. Bukan saya sebagai mentor ataupun sebagai apa ya, pemberi wawasan, enggak kayak gitu kawan. Gue di sini cuma ngerjain tugas, jujur. Kita sama-sama belajar aja, serius. Jadi ada nggak? Kalau nggak ada, lanjut aja apa gimana? Halo? Halo? Bisa dilanjut mungkin mal. Lanjut aja ya. Mungkin kita sama-sama ngerti tentang bahas. Oke, kesimpulan. Literasi digital, sumber daya manusia dalam upaya membentuk kemampuan digital adalah bagian dari proses transformasi digital. Capaian luaran kompetensi digital skills bagi lulusan perguruan tinggi dapat diupayakan menerapkan model blended learning dan metode hybrid learning pada sistem pengajaran di perguruan tinggi, di mana penerapannya sendiri sangat membutuhkan integritas, dedikasi, dan motivasi diri yang tinggi dari mahasiswa dan dosen pengajar. Keberhasilan literasi digital pada masyarakat yang dimulai dari perguruan tinggi menjadi tanda berjalan proses transformasi digital yang diharapkan akan berujung pada berkembangnya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan menjadi bagian dari peradaban smart society. Novelty adalah pengembangan, inovasi, dan kreativitas dalam penerapan metode pengajaran di perguruan tinggi di Indonesia, sehingga dapat mendorong bangsa ini sukses melewati era 4.0 menuju Smart Society 5.0. Saran karena adanya keterbatasan penelitian yang sudah dilakukan di mana analisa masih pada masyarakat perkotaan, diharapkan dapat dikembangkan penelitian di tingkat pedesaan sehingga pemahaman tentang smart society juga menyentuh sampai di tingkat bawah. Sebelumnya saya pengen ngasih tahu dulu ini tentang hipotesis saya. Jadi hipotesis saya terhadap hybrid learning ini, ataupun di luar hybrid learning mungkin di dunia pendidikan gitu, ataupun di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, mengapa banyak keluhan, mengapa mahasiswa tidak aktif bertanya di kelas? Anggaplah ini hipotesis dan sangat terbuka untuk diperdebatkan. Budaya pendidikan kita belumlah budaya yang mendorong orang merdeka bersuara. Sejak kecil, tidak sedikit dari kita yang ketika memberikan pendapat di keluarga dianggap masih belum tahu apa-apa. Masih kecil, masih muda. Kita sudah dibungkam sejak kecil. Belum lagi penghargaan terhadap kemerdekaan berpendapat yang sangat kurang ketika mengalami bangku sekolah. Senioritas sangat menonjol. Feodalisme masih merajalela. Klaim ini setidaknya melalui pengalaman personal saya. Tentu saja ini dapat dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk membuktikan hipotesis ini. Belum lagi kalau kita berbicara tentang pembungkaman struktur atau sistemik akibat ketidakadilan dan ketidakan. Ini sangat bisa dibicarakan di tulisan atau di suatu pertemuan. Jadi saya di sini di luar pembahasan cuma sedikit ngasih tahu tentang hipotesis saya terhadap kalau ke saya kayak kenapa sih di kampus ataupun kenapa sih di luar ini ketika kita masih umur muda kita seakan-akan merasa dianggap masih kecil ketika kita berpendapat. Dan ini mungkin kalau misalkan teman-teman pengen nanya ataupun pengen berdebat sama saya, boleh, ataupun kita saling sharing gitu kan, boleh banget, karena ini sekedar sharing aja sih, berisik di situ. buat hipotesis saya yang emang masih mempertanyakan gitu tentang kemerdekaan berpendapat. Itu lagi presentasi. Oke, sebelumnya boleh dinyalain kamera teman-teman buat bukti dokumentasi.
Di sini nggak apa-apa. Enak. Teman-teman boleh ya. Boleh bang, boleh. Enggak. Orang ini doang kayak survei doang. Ini habis buat proposal terus survei kayak gitu. Kak Karen, Survei proposal yang gue buat. boleh. Open cam dulu, bentar. Kak Alitia, buka kameranya. Bang Pari. Bang Pari. Kak Karen boleh buka kameranya. Oke. Teman. Oke, langsung. Bang Ihya. Nih Bang Ihya gimana sih? Oke, lanjut aja ya. Nih. Coba Bang, di screenshot atau di foto gimana? Terserah. Screenshot ya. Ayo Bang, foto. Saya nggak ngerti. Fotonya gimana? Nih, di screenshot nih. Iya, screenshot boleh. Udah open cam semua orang. Udah sih. Udah. Ulangin. Hitung ya. Boleh nggak apa-apa gaya. Lu, Gaya aja nggak apa-apa gaya. Yuk. 1, 2, 3. Dah. Oke, Bang. Oke, teman-teman makasih ya sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.